Sudah. Oke. Nah, sebenarnya saya pengen yang merekam itu tetap satu orang. Karena apa? Karena nanti kalau saya share screen di sini, kalau saya share screen di sini, sebentar ya. Nah di LMS, di Selo, di sini itu sudah ada untuk menyaksikan video rekaman Zoom meeting. Jadi kalau misalnya kalian klik video rekaman ini yang di mana si drive ini dibuat oleh Givari gitu ya. Kalau kalian klik itu tuh ada rekaman dari minggu pertama, kedua nih. Rekaman minggu pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi nanti siapapun yang merekam, saya minta untuk diuploadnya tetap di sini, ada di week ketiga gitu ya. Jadi nanti Haidar tolong tetap gunakan link yang sama. Sehingga nanti kita nggak susah dalam mencari, rekaman minggu pertama yang mana, yang kedua. Gitu ya Haidar ya? Bisa Haidar? Oke. Nah, terus habis itu, saya juga udah masukin video. Nah, video ini adalah video di minggu pertama dan minggu kedua yang belajar tentang sistem koordinat. Ada yang udah nonton? Kalau misalnya belum pada nonton, ya kalau misalnya kalian ngerasa perlu, nanti kalian tonton. Kalau misalnya ada yang bingung, kalian tinggal tonton aja videonya di sini. Terus, habis itu, saya juga sudah mengupload video untuk materi hari ini. Jadi nanti sebelum kita ketemu hari Rabu, jadi nanti saya akan mengupload semua materi sebelum kita ketemu hari Rabu. Jadi diharapkan kalian udah nonton nih videonya nih. Sehingga nanti pada saat saya menerangkan bisa lebih cepat dan kita bisa ada waktu untuk latihan soal. Seperti itu. Dan minggu depan di jam 6.30 sampai jam 7.30 kalian akan kuis. Materi kuisnya tentang apa? Materi kuisnya adalah tentang sistem koordinat dan juga materi minggu ini tentang medan listrik. Kuisnya di mana? Kuisnya di Selo juga. Nanti akan saya kasih tahu ada di kalian ngekliknya di bagian mana. Gitu ya, jadi saya udah ngasih tahu minggu depan kalian akan kuis dan kuisnya masih secara daring. Oke. Dan sekarang saya mau nanya dulu deh. Ada yang udah nonton video ini belum? Video tentang hukum kolom, tentang aplikasi hukum kolom. Ada yang udah nonton nggak? Kalau ada yang udah nonton, silakan raise hand. Baru satu orang yang raise hand. Ada dua orang. Ya, saya pengen tahu. Gak apa-apa. Yang udah nonton atau nggak baru nonton sebagian, Bu? Nah, kalau saya lihat ternyata cuma dua orang yang nonton. Silakan turunkan lagi. Nah, kedepannya saya minta kalian bisa nonton ini secara mandiri. Mungkin saya juga ngasihnya telat ya, karena saya baru bisa uploadnya baru kemarin gitu ya. Cuman kedepannya kalian kalau sudah ada materi baru langsung ditonton sendiri, sehingga waktu 1,5 jam yang ada di Zoom ini bisa kita gunakan untuk latihan soal. Soalnya kan kadang-kadang kalau kemarin itu ada banyak teori, ada banyak rumus kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak latihan soal, kita akan kesulitan. Ini tuh cara ngerjainnya gimana? Rumus ini cara makainya gimana? Nah, itu yang bikin kita sulit. Jadi untuk itu, kita harus banyak latihan soal. Tapi waktunya kurang. Karena kita cuma bisa ketemu 90 menit sebenarnya. Jadi untuk itu, sebaiknya belajar dulu, baru nanti kita bisa punya banyak waktu di Zoom untuk latihan soal. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya langsung mulai aja. Nah,
Minggu pertama dan minggu kedua, kita sudah belajar tentang sistem koordinat, karena ternyata kita butuh sistem koordinat untuk membuat acuan tentang vektor. Emang kenapa vektor? Karena ternyata medan listrik dan medan magnet merupakan besaran vektor. Nah, kemarin waktu kita belajar sistem koordinat, ada sistem koordinat kartesian, ada silinder, ada bola, dan kemarin kita juga udah belajar ada vektor dl, ada vektor ds, dan juga ada dv untuk berbagai sistem koordinat. Dan sekarang akan kita pakai tuh besaran-besaran tersebut pada minggu ini. Di mana di minggu ini kita mulai belajar tentang medan listrik dan medan magnet. Dan khusus di minggu ini, kita akan belajar apa sih sebenarnya medan listrik itu. Itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, apa PowerPoint saya udah terlihat di sini? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali akan mempelajari hukum kolom, karena hukum kolom itu bisa dikatakan sebagai, matiin. Hukum kolom itu bisa dikatakan sebagai hukum tertua yang membahas mengenai sumber medan listrik. Nah, hukum kolom ini sendiri pada dasarnya dia itu terinspirasi dari hukum Newton. Hukum Newton dia mengatakan apa? Kalau ada dua benda yang memiliki massa M1 dan M2, maka antara kedua benda ini akan ada gaya tarik-menarik, di mana gaya tarik-menarik ini besarnya adalah G dikalikan M1 kalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, arahnya gimana? Arah tarik-menariknya. Arahnya searah dengan vektor satuan A. Nah, kalau kita lihat di sini, F itu gaya tarik-menarik antara kedua benda M1 dan M2. M1, M2 itu adalah massa benda pertama dan benda kedua. R itu apa? Jarak antara kedua benda. G itu apa? Konstanta gravitasi. Dan A itu adalah vektor satuan yang tangensial atau searah terhadap garis yang menghubungkan M1 dan M2. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Kalau kamu punya, kalau kita lihat, kalau sebentar, kalau kamu punya ini M1 di sini, ini M1, M2 di sini, berarti bakal ada gaya tarik-menarik antara M1 dan M2 dong. Nah, sekarang, si gaya tarik-menarik ini arahnya kemana? Ya, pasti arahnya adalah sejajar terhadap garis yang kuning ini. Berarti garis tarik-menarik itu yang mana? Kalau saya gambarin dengan ini arahnya, namanya tarik-menarik ya, berarti arahnya adalah yang merah ini. Ini namanya arahnya tangensial terhadap garis yang menghubungkan M1 dan M2. Karena pada dasarnya nggak mungkin gaya tarik-menarik arah tarikannya kemana? Arah tarikannya ke sana. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin arah narik itu malah ke yang arah hijau ini. Nggak mungkin, ini salah. Nah, itu maksudnya dari arah vektor satuan A. Nah, sekarang kita lihat lagi. Terus bagaimana dengan hukum kolom? Ternyata hukum kolom isinya adalah kalau ada dua buah muatan, ini saya bersihin dulu sebentar. Nah, hukum kolom itu isinya seperti ini.
kalau ada dua buah muatan, di mana muatan itu ada dua buah benda itu memiliki muatan 1 sebesar Q1 dan benda kedua memiliki muatan sebesar Q2, ternyata antara kedua muatan tersebut akan ada gaya bisa tarik-menarik atau tolak-menolak yang besarnya seperti ini. Mirip kan kalau kita lihat dengan hukum Newton tadi. Nah, F itu apa? Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua muatan. Q1 dan Q2 itu adalah muatan 1 dan muatan kedua. R itu adalah jarak antara kedua muatan. K itu adalah yang disebut dengan konstanta proporsionalitas, di mana kalau muatannya ditempatkan di udara, besarnya kan nanti akan kita lihat. Dan vektor A itu adalah vektor satuan yang arahnya tangensial atau sejajar terhadap garis yang menghubungkan Q1 ke Q2. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata gaya itu adalah vektor. Arahnya kemana? Searah dengan vektor satuan A. Nah, sekarang kita lihat yang tadi konstanta proporsionalitas. Berapa sih besarnya konstanta proporsionalitas? Ternyata di udara, besarnya K itu adalah 1 dibagi 4V epsilon 0. Timbul pertanyaan lagi, apa sih epsilon 0? Epsilon 0 adalah permitivitas udara. Jadi kalau saya tulis di sini, epsilon 0 adalah permitivitas udara. Apa sih permitivitas udara itu? Pada dasarnya dia itu berhubungan dengan epsilon 0 ini berhubungan dengan kelakuan udara dalam merespon medan listrik. Jadi pada dasarnya epsilon 0 itu menyatakan suatu konstanta yang berhubungan dengan bagaimana sih suatu medium atau udara di sini dalam merespon medan listrik. Jadi kalau misalnya dia diberikan medan listrik, gimana itu? Nah, itu ada hubungannya dengan epsilon 0. Dan epsilon 0 ini besarnya adalah 1 dibagi 36V kali 10 pangkat min 9, atau besarnya adalah 8,854 kali 10 pangkat minus 12. Ntar dulu ya, benar nggak sih? Ntar dulu ya, 1 dibagi 36V. Nah, ini besarnya epsilon 0. Oke, selanjutnya nah, ayo kita lihat. Saya bersihin dulu sebentar. Selanjutnya, ayo kita fokus ke vektor satuan A. Nah, kalau kita punya dua buah muatan, ada Q1 dan Q2, dan jarak antara kedua muatan adalah R. Nah, sekarang, kalau kita bilang saya mempunyai vektor FI, di mana FI ini bisa dinyatakan sebagai gaya yang diterima oleh muatan QI. Nah, berarti kalau kita bilang, berarti sekarang kalau ini adalah Q1, berarti gaya yang diterima oleh muatan Q1 disebut sebagai F1, dan arahnya, kalau Q1 dan Q2 ini sama-sama positif gitu ya, atau enggak polaritasnya sama,
Berarti arah F1-nya adalah seperti yang tampak di panah yang berwarna pink ini. Jadi ini adalah gaya yang diterima oleh Q1 yang disebut F1 yang disebabkan oleh Q2. Nah, yang panah berwarna hijau ini berarti adalah gaya yang diterima oleh Q2. Berarti disebutnya dengan vektor F2. Nah, sekarang kalau kita lihat F1 sama dengan K kali Q1 dibagi Q2 dibagi R kuadrat. Dengan arah vektor satuannya adalah vektor satuan dari muatan 2 ke muatan 1. Kenapa dari muatan 2 ke muatan 1? Karena si muatan Q1 ini menerima gaya dari Q2. Jadi arah vektornya itu adalah dari 2 ke 1. Sehingga kalau kita dengar dari cerita ini, maka F2 adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat sama magnitudenya. Tapi arahnya dari mana? Vektor satuannya arahnya dari muatan 1 ke muatan 2. Kalau panah hijau ini kan kita lihat arahnya dari muatan 1 ke muatan 2. Nah, sekarang kita lihat A21 dan A22. Berarti A21 adalah yang ini, yang tadi saya bilang, vektor satuan yang arahnya dari muatan 2 ke muatan 1. A12 arahnya seperti ini. Berarti sekali lagi saya katakan bahwa vektor satuan A, IJ adalah arah gaya dari I ke J. Kalau arah gaya dari I ke J berarti yang memberikan gaya itu adalah si muatan I. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Itu tentang arah gaya. Jadi sekarang kita lihat. Ternyata selain ngomong-ngomongin tentang gaya, ternyata sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya intensitas medan listrik. Intensitas medan listrik, notasinya adalah E. Kalau kalian lihat di sini, ada tanda panah juga, berarti dia merupakan vektor. Apa sih intensitas medan listrik itu? Nah, sekarang kita lihat lagi. Misalkan vektor F2. F2 itu tadi apa? Gaya yang diterima oleh muatan berapa? 2, Bu. F2 adalah gaya yang diterima oleh muatan Q2. Besarnya adalah sekian dengan arah vektor satuan dari muatan pertama sebagai muatan yang memberikan gaya ke muatan 2. Mungkin ada yang bingung, Bu, kenapa kok yang memberikan gaya adalah muatan kedua? Misalkan gini, sekarang cara gampangnya gini. Misalkan ini ada suatu ruangan kosong. Di suatu ruangan ini, kamu ingin meletakkan magnet. Kamu taruh aja magnet di sini. Ini ada magnet. Pada saat kamu taruh magnet di sini, kamu taruh, kamu butuh usaha nggak untuk membuat magnet itu diam? Enggak. Magnet itu ya bakal diam aja, nggak akan keganggu. Nah, kemudian setelah itu, kamu punya magnet lain. Dan magnet itu pengen kamu letakkan di sini. Nah, di sini. Nah, sekarang pertanyaan saya, pada saat kamu letakkan magnet di situ, supaya magnet ini tetap di posisinya, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus menahan jari kamu di magnet ini kan? Kenapa? Soalnya bisa-bisa aja magnet ini malah ketarik, atau magnet ini malah tertolak gitu. Berarti kok kita lihat, pada saat ada dua buah magnet, berarti supaya magnet ini diam, kamu harus memberikan gaya. Si magnet ini harus kamu tekan. Dan magnet ini juga harus kamu tekan. Kenapa? Harus ditekan supaya posisinya tetap.
Soalnya kalau misalnya nggak kamu biarin gitu aja, mereka akan saling berubah posisinya karena saling tertarik atau saling menolak. Gitu kan ya? Nah, itu sama kasusnya dengan pertama-tama kamu punya muatan. Muatannya adalah muatan Q1. Muatan yang Q2-nya belum ada. Pada saat kamu letakkan muatan Q1-nya, si muatan ini nggak akan mendapatkan gaya. Diem aja karena dia nggak ada yang ngelawan gitu kan. Terus habis itu kamu punya muatan kedua, kamu taruh di sini. Nah, muatan ini bisa saling tarik-menarik atau bisa saling tolak-menolak. Kalau dia muatannya sama-sama positif, dia tarik-menarik. Kalau sama-sama negatif, dia tolak-menolak. Artinya apa? Si muatan ini harus kamu tekan pakai tangan kamu supaya posisinya tetap. Berarti harus kamu berikan gaya. Kenapa? Ya, soalnya pada saat kamu berikan muatan yang kedua, berarti bakal ada gaya antara dua buah muatan ini. Seperti itu. Dan gaya yang diterima oleh muatan yang merah ini arahnya kemana? Arahnya adalah dari muatan putih ke muatan merah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang F2 ini. Nah, ya. Sekarang, dari rumus ini, kalau muatan Q2 kita ganti dengan Q kecil, muatan kecil yang kita beri notasi Q kecil, maka F2 rumusnya menjadi seperti ini. Kan Q2-nya kita ganti dengan muatan kecil yang harganya adalah Q kecil. Nah, ternyata yang namanya intensitas medan listrik itu adalah gaya yang diterima oleh sebuah muatan dibagi dengan muatan dia sendiri. Berarti gaya yang diterima oleh muatan Q2 adalah E2, yang besarnya adalah gaya yang diterima dia adalah F2, dibagi dengan muatan dia adalah Q2 alias Q kecil. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan bahwa besarnya intensitas medan listrik sama dengan K dikalikan Q1 dibagi R kuadrat dengan arah vektor satuan dari muatan 1 ke muatan 2. Jadi sekarang definisinya harus kita ingat, intensitas medan listrik adalah gaya yang diterima sebuah muatan dibagi dengan muatan dia sendiri. Nah, ini adalah definisi dari intensitas medan listrik. Nah, kalau kita lihat, ini kalimatnya panjang. Intensitas medan listrik pada suatu muatan adalah gaya yang diterima dibagi oleh muatan itu sendiri. Dan kalimat matematik dari yang ungu ini adalah yang ini kan. Intensitas medan listrik adalah gaya dibagi muatan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan saya punya muatan Q di sini. Dan saya punya muatan Q kecil, Q1 di sini. Jarak antara muatan Q dan Q1 adalah R. Berarti kalau kita lihat dari gambar ini, berarti si Q1 akan menerima gaya disebabkan oleh adanya si Q besar gitu kan ya? Arah gaya yang diterima oleh Q1 arahnya kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Arah gaya yang diterima oleh Q1 arahnya kemana? Ke atas. Kan arahnya adalah dari muatan yang menyebabkan dia dapat gaya ke dia sendiri. Berarti arahnya adalah ke atas. Jadi arah gaya yang diterima oleh Q1 arahnya ke atas dan besarnya seperti ini. K dikalikan Q dikalikan dengan Q1 dibagi R kuadrat dengan arah vektor satuannya adalah dari biang kerok, bisa kita bilang ini biang keroknya ya, muatan biang kerok, muatan penyebab gaya ke diri dia sendiri. Sehingga intensitas medan listrik yang dialami, yang dirasakan oleh Q1 besarnya adalah apa?
seperti ini. Kok bisa? Loh kan tadi kan harus ingat. Kita harus ingat. Ntar dulu ya. Balik lagi. Nah, kita harus ingat. Ini saya tulis lagi. Kita harus ingat bahwa yang namanya intensitas medan listrik sama dengan gaya dibagi dengan muatan yang menyebabkan dia muatan dia sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Dari sini sekarang kita lihat. Berarti intensitas medan listrik pada Q1 adalah apa? Gaya dia dibagi dengan muatan dia sendiri, berarti adalah ini. Nah sekarang, kalau ada titik Q2, berarti gaya yang diterima oleh Q2 arahnya kemana? Nah ke situ. Berarti intensitas medan listrik yang dirasakan oleh Q2 besarnya gimana? Ini dibagi dengan muatan Q2. Jadi seperti ini. Kalau ada muatan Q3, arah gayanya kemana? Arah gayanya ke kanan. Ini besar gaya yang diterima. Terus habis itu intensitas medan listrik yang dirasakan oleh Q3 ini kemana? Berapa besarnya? Tinggal ini dibagi dengan Q3. Seperti itu. Dengan cara yang sama, kalau kita lihat, kalau kita punya titik Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 misalkan, ternyata intensitas medan listrik yang dirasakan oleh Q4, Q5, Q6, Q7 itu besarnya semuanya sama. Arahnya aja yang mengarah keluar. Berarti kalau kita lihat dari sini, dari rumus ini, berarti sekarang kita lihat, oh iya, yang namanya intensitas medan listrik yang dirasakan oleh titik ini adalah F dibagi dengan muatan yang dirasakan oleh muatan dia sendiri. Nah, dari cerita ini berarti kalau kita lihat intinya kalau kita punya muatan satu di sini, berarti di sekelilingnya bakal ada medan listrik, ya enggak? Medan listriknya besarnya berapa? Ini nih. K dikalikan Q dibagi R kuadrat dengan arahnya mengarah keluar. Berarti sekarang rumusnya menjadi intensitas medan listrik adalah K dikalikan Q dibagi R kuadrat dengan arah vektor satuan R. R ini maksudnya adalah radial keluar, jadi keluar dari titik ini, jadi mengarah keluar. Dan artinya sekarang, ini artinya mengarah keluar, dan artinya sekarang, kalau kita balik lagi, nah, artinya dari cerita ini berarti sekarang kita bisa menyimpulkan sumber dari medan listrik itu apa? Sumber dari medan listrik adalah muatan. Karena kalau ada muatan, berarti di sekelilingnya bakal ada medan listrik. Jadi nanti kalau kalian ditanya, apa itu sumber dari medan listrik? Ya kalian harus tahu sumber medan listrik itu adalah muatan. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Nah, makasih. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan saya punya titik P. Dan di sekitar titik P ada muatan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai muatan Qn. Jarak dari titik P ke Q1 adalah R1, dari titik P ke Q2 R2, dan selanjutnya. Berarti, kalau kita lihat, besarnya intensitas medan listrik yang dirasakan oleh titik P yang disebabkan oleh muatan Q1, arahnya adalah searah dengan vektor yang hijau ini. Arah medan listrik yang dirasakan oleh titik P yang disebabkan oleh Q2, arahnya adalah yang ini. Arah medan listrik yang disebabkan oleh Q3 yang arahnya yang ungu,
dan oleh Qn arahnya adalah yang coklat ini. Berarti sekarang kalau kita lihat dari sini, berarti intensitas medan listrik di titik P yang disebabkan oleh Q1 adalah seperti ini rumusnya, oleh Q2 rumusnya seperti ini, oleh Q3 rumusnya seperti ini, oleh Qn rumusnya seperti ini. Berarti total yang dirasakan oleh titik P adalah penjumlahan ini. Ini ditambah yang hijau, ditambah yang biru, ditambah yang ungu, ditambah yang orange. Bisa kita tuliskan seperti ini. Sigma I91 sampai N, K dikalikan QI dibagi RI kuadrat dengan arah vektor satuan sekian. Nah, kalau K-nya kita nyatakan dengan 1/4 V epsilon 0, tadi kan kita udah tahu ya konstanta proporsionalitas, tadi kan kita tuliskan, kalau yang namanya K sama dengan 1 dibagi 4V epsilon 0. Nah, dari sini kita lihat, oh iya rumusnya bisa seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, misalkan, besarnya intensitas medan listrik yang dirasakan oleh titik P yang disebabkan oleh muatan Q1 misalkan adalah harganya adalah 1. Yang disebabkan oleh Q2 misalkan harganya adalah 2. Yang disebabkan oleh Q3 misalkan harganya adalah 3. Yang disebabkan oleh Qn harganya misalkan adalah 4. Berarti salah. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, berapa besarnya intensitas medan listrik total yang dirasakan oleh titik P? Berarti kan tinggal kita jumlahin kan ya? Berarti berarti tinggal kita jumlahkan, berarti adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti jumlahnya adalah berapa tuh? Adalah 10. Berarti di titik P sama dengan 10. Benar nggak? Benar nggak? Kok tinggal kita jumlahin aja? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Karena ada arahnya. Betul. Kalau kita bilang 10, salah. Soalnya kan ini adalah vektor, ada arahnya. Jadi, kalau ini ada arahnya, berarti nanti harus kamu nyatakan. Ini adalah satu apa? 1 AX, 1 AY, 1 AZ. Ini dua apa? Arahnya kemana? Itu harus kita lihat dulu arahnya. Nah, sekarang saya clear drawing. Nah, jadi sekarang kita udah tahu, oke, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah gimana menghitung hukum kolom untuk muatan yang terdistribusi. Nah, sekarang kita lihat, nanti habis ini baru kita akan lihat latihan soal. Sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya. Bagaimana kita menggunakan hukum kolom untuk menghitung muatan yang terdistribusi. Nah, yang tadi kita bahas, muatannya adalah muatan titik. Jadi ada Q1 di sebuah titik, ada Q2 di titik lain. Nah, sedangkan yang namanya muatan itu bisa terdistribusi, bisa berbaris secara rata, membentuk suatu garis, atau enggak dia tersebar secara merata dalam suatu bidang. Nah, jadi kalau kita lihat pada dasarnya, muatan itu
bisa diskrit, jadi dia tuh terpisah-pisah, di mana untuk menghitung besarnya medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang terpisah-pisah tadi, tinggal kita jumlahkan seperti kasus yang tadi kita bahas. Tapi kalau ternyata muatannya itu kontinu, ternyata sekarang kita gunakan rumus E sama dengan integral dq per 4V epsilon R kuadrat AR. Nah, kalau misalnya kita lihat, kesannya kayak berbeda banget ya antara yang diskrit sama yang kontinu. Dan kesannya kok kayaknya beda banget sih. Nah, ini yang bikin namanya mata kuliah LMAK itu sulit itu ini. Kalau kita lihat dari sini, kok beda banget ya? Karena yang kita tahu, E itu rumusnya cuma simple. K dikalikan Q dibagi R kuadrat dengan arah vektor satuan AR. Tapi kalau misalnya ternyata muatannya jadi banyak, kita bikin persamaan seperti ini. Di mana kita harus ingat tadi kalau yang namanya K itu sama dengan 1 dibagi 4V epsilon 0. Kalau muatannya ada banyak berarti tinggal kita jumlahkan seperti ini. Nah, yang harus kita ingat, bentuk sigma ini kan artinya adalah jumlah. Sigma ini artinya adalah jumlah. Maksudnya apa? Kalian ngerti nggak maksudnya sigma ini adalah apa? Jadi kalau misalnya saya tuliskan dulu di sini, kalau ini saya tutup dulu ya, saya tutup dulu. Misalkan, saya punya persamaan seperti ini. E sama dengan integral I sama dengan 1 sampai 3 K QI per I kuadrat ARI. Nah, ini harusnya kita tulisnya sebagai apa? Ini berarti adalah K dikalikan Q1 per R1 kuadrat AR1 ditambah, ini kan I-nya bergerak dari 1 sampai 3. K kali Q. Q-nya Q berapa di sini? Yang satu udah, sekarang I yang kedua. R2 kuadrat AR2 ditambah. Tambah berapa? K untuk I yang ketiga sekarang. Q3 per R3 kuadrat dikalikan AR3. Nah, kalau misalnya Bu, ini kok yang kayak gini perlu dibahas ya kalau kalian lupa. Jadi kalau kita lihat, oh iya ternyata yang sigma ini menyatakan penjumlahan. Nah sekarang kalau kita terus habis itu kalau untuk yang tadi yang integral gimana? Sekarang saya clear all drawing lagi. Nah ternyata untuk yang integral, itu adalah integral dq per 4V epsilon 0 R kuadrat AR. Di mana dari sini berarti harus kita ingat bahwa yang namanya integral ini artinya juga jumlah juga, penjumlahan juga. Jadi sekarang kalau kita lihat, bentuk ini sama. Ini jumlah, tapi untuk diskrit, ini juga jumlah, tapi untuk kontinu. Bawahnya sama. Nah sekarang, ini adalah DQ. Nah sekarang timbul pertanyaan, DQ itu adalah apa? DQ itu adalah sebagian dari muatan, sebagian dari Q. Nah, jadi kalau misalnya ada tulisan DQ, ada tulisan huruf-huruf D ini, si D yang ada di sini pada dasarnya artinya adalah apa di sini ini? Adalah diferensial Q. Diferensial Q itu artinya adalah muatan yang kecil.
Jadi kalau misalnya kamu punya suatu penggaris, panjangnya adalah L, panjangnya adalah L. Sebagian dari panjang, notasinya menjadi apa? Sebagian dari panjang. Kalau panjang total adalah L, sebagian dari panjang notasinya adalah DL. Kalau kamu punya suatu tanah yang luas seluruhnya adalah S, sebagian dari luas, sebagian kecil dari luasnya, kamu sebut notasinya adalah DS. DD ini artinya diferensial, jadi menunjukkan sesuatu yang kecil. Jadi DQ ini artinya apa? Muatan juga, tapi dia adalah sebagian dari muatan. Maksudnya apa? Itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita akan membahas DQ. Tadi dikatakan Q itu adalah muatan total. Dan DQ berarti adalah sebagian dari muatan. Nah, di mana di sini dikatakan ternyata sebagian dari muatan, kalau muatan itu berbaris membentuk garis, DQ itu besarnya menjadi rho L dikalikan dengan DL. Nah, sekarang kalian berpikir, Bu, nah sekarang kalian berpikir, kenapa jadi hilang ya? Sebentar, kenapa jadi hilang ya? Nah, di sekarang kalian berpikir, Bu, ini DL sama nggak sih dengan vektor DL waktu kita bahas sistem koordinat? Nah, sekarang saya mau nanya, sama nggak sih ini dengan vektor DL pada sistem koordinat? Ada yang bisa nebak nggak? Pertama-tama, saya mau nanya. Ini itu tulisannya tebal atau tipis? Ini tulisannya tipis. Terus ada panah nggak? Enggak. Berarti DL yang ada di sini, DL yang di sini bukan vektor. DL di sini adalah sebagian panjang. Nah, makanya kemarin waktu saya ngomong-ngomong tentang vektor, nulisnya harus yang rapi. Jadi DL yang ini, jadi DL yang ada di situ tidak sama dengan vektor DL yang kita bahas. Jadi nanti kalian akan bertanya, kapan kita ngebahas vektor DL? Nanti. Ini tidak sama. Jadi ini di sini artinya adalah sebagian muatan sama dengan rho L dikalikan dengan sebagian panjang. Maksudnya apa? Nanti akan kita lihat. Terus habis itu, si rho L ini adalah apa? Distribusi muatan persatuan panjang. Jadi satuannya adalah kolom per meter. Nah, sekarang kamu lihat. Sekarang saya mau nanya nih. Saya mau nanya. Kalau muatan, satuannya apa muatan? Muatan satuannya apa muatan? Satuan dari muatan adalah kolom. Nah, sebagian dari muatan, satuannya apa? Sebagian dari muatan, satuannya juga kolom. Jadi kalau misalnya gini, kamu punya penggaris, panjangnya 1 meter, alias 100 cm. Satuannya apa? 100 cm berarti cm. Kalau penggaris itu kamu potong-potong jadi pendek-pendek, satuan potongan yang pendek itu apa? Ya tetap senti, gitu kan ya. Nah, kalau kamu lihat berarti rho L itu adalah distribusi muatan satuan panjang, satuannya adalah kolom per meter. Dikalikan dengan DL. DL ini adalah sebagian dari panjang, satuan sebagian dari panjang apa ya? Tetap meter. Berarti kalau kita lihat, si DQ ini satuannya adalah tetap kolom. Nah, ternyata selain DQ sama dengan rho L kalikan DL, ternyata, nah, nih, DL ini adalah panjang diferensial dan dia merupakan besaran skalar. Terus ternyata DQ ini bisa dinyatakan juga dengan rho S dikalikan dengan DS. Nah, sekarang apakah ini vektor DS? Bukan, ini tidak ada tanda vektornya. Kita lihat
Rho S ini adalah apa? Distribusi muatan per satuan luas. Satuannya adalah kolom per meter kuadrat. Nah, si DS ini berarti adalah luas diferensial. Jadi sebagian dari luas. Dan dia merupakan besaran skalar, satuannya adalah meter kuadrat. Berarti sekarang kolom per meter kuadrat kalikan meter kuadrat, satuannya adalah muatan lagi, adalah kolom. Nah, ternyata selain Rho S kali DS, DQ juga bisa kita nyatakan dengan Rho V kali DV. Rho V itu apa? Distribusi muatan per satuan volume. Dan DV itu sendiri adalah volume diferensial, yang satuannya adalah meter pangkat 3. Sehingga Rho V DV satuannya menjadi kolom juga. Nah, ini yang harus kalian ingat, ternyata yang namanya DQ bisa dinyatakan dengan Rho LDL, bisa dinyatakan dengan Rho SDS, bisa dinyatakan dengan Rho V DV. Nah, sekarang kita lihat terus gimana caranya kalau kita ingin menghitung E untuk muatan yang terdistribusi. Ini ada prosedur perhitungannya, di mana prosedur ini kalian ingat. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, gambarkan posisi muatan dan titik yang akan dihitung medan listriknya. Titik yang akan dihitung medan listriknya kita sebut sebagai titik pengamatan atau titik P. Ini langkah pertama. Yang kedua, habis itu kamu tentukan posisi dari DQ. Jadi nanti kamu lihat, oh muatannya di situ. Sebagian dari muatan posisinya di mana. Yang ketiga, habis itu kamu tentukan. Untuk gambar ini, sebaiknya saya pakai sistem koordinat apa ya? Kenapa? Karena penentuan sistem koordinat ini penting untuk menentukan besarnya vektor R. Nah, vektor R ini apa? Vektor R adalah vektor dari sebagian muatan dari DQ ke titik pengamatan. Udah dapat vektor R, kamu tentukan magnitudenya berapa, dan kamu tentukan vektor satuan dari vektor R itu berapa, dan juga kamu tentukan DQ itu berapa. Bisa Rho LDL atau Rho SDS atau Rho V dikalikan DV. Habis itu, buat persamaan integral untuk menghitung besarnya intensitas medan listrik dan lakukan penyederhanaan. Nah, ini prosedur yang harus kamu lakukan untuk menghitung besarnya medan listrik dengan menggunakan hukum kolom. Nah, dari prosedur tersebut, ayo kita lihat aplikasi yang hukum kolom untuk contoh pertama. Nah, untuk kasus yang pertama, misalkan contoh, carilah besarnya E di titik P, di mana titik P ini adalah titik sembarang, tapi bukan di sumbu Z, di mana si muatannya itu terdistribusi secara merata dan terletak sepanjang sumbu Z. Dan distribusi muatan tersebut adalah Rho L. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini gimana sih, maksudnya apa sih? Pertama-tama kalau kita bingung dengan kalimat ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita coba gambar dulu yuk. Nah, jadi kalau kita lihat, pertama-tama adalah gambarkan posisi muatan dan titik yang akan dihitung medan listriknya. Ini langkah yang hijau ini. Nih, kita gambar dulu. Tadi dikatakan titik P-nya sembarang, tapi bukan di sumbu Z. Nah, terus habis itu dikatakan muatannya terletak sepanjang sumbu Z. Berarti ini saya gambarkan nih muatannya terletak sepanjang sumbu Z. Dari minus tah hingga di bawah sampai Z plus tah hingga di atas. Ini muatannya terletak sepanjang sumbu Z. Terus, misalkan saya gambarkan titik P di sini.
Bu, boleh nggak titik P ada di sini? Boleh. Boleh nggak di atas ini? Boleh. Asal dia letaknya bukan di sumbu Z. Nah, udah kita gambar, terus kita tentukan posisi dari DQ, langkah kedua yang biru ini. Tentukan posisi dari DQ. Yang namanya muatan adalah sepanjang sumbu Z itu adalah Q-nya. Berarti sebagian muatan adalah yang ini. Misalkan saya pilih, ini adalah sebagian muatan. Yang warna biru ini adalah sebagian muatan yang saya pilih. Nah, tentukan posisi dari sebagian muatan. Oke. Yang ketiga, tentukan sistem koordinat dan tentukan besarnya vektor R. Nah, kita lihat. Ini adalah titik P, ini adalah DQ. Dan vektor R adalah vektor dari muatan ke titik pengamatan. Ini adalah vektor R-nya. Kalau kita pakai sistem koordinat kartesian, berarti vektor R ini adalah penjumlahan dari vektor ini turun ke bawah. Turun ke bawah berarti adalah minus ZAZ. Terus dari sini pergi ke kanan. Ke kanan itu berarti adalah searah dengan sumbu Y positif, berarti adalah plus Y AY. Berarti vektor R ini dinyatakan dengan seperti ini. Kalau kita pakai sistem koordinat kartesian. Nah sekarang, ya min ZAZ yang mana? Pergerakan dari DQ ke bawah. Plus YAY itu yang mana? Pergerakan dari bawah ke samping. Nah sekarang kita lihat. Kalau DQ-nya ada di sini, tetap. Tapi kan titik P-nya tadi kan dikatakan boleh sembarang. Asal bukan di sumbu Z. Kalau titik P-nya saya taruh di sini, boleh dong. Sehingga vektor R-nya adalah yang ini. Nah, kalau pakai sistem koordinat kartesian, berarti vektor R-nya sama dengan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya kasusnya digambar sebelah kanan. Vektor R-nya sama dengan apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kan berarti dari sini turun ke bawah, terus dari titik pusat pergi ke depan. Nah itu vektor R-nya sama dengan apa? Ada yang bisa menebak? XAX, Bu. XAX, terus gimana? XAX kan adalah yang dari sini ke depan, yang turun ke bawah gimana? Min ZAZ juga. Betul. Jadi si vektor satuannya adalah XAX min ZAZ. Nah sekarang kita lihat. Yang min ZAZ yang mana? Dari DQ turun ke bawah. Waalaikumsalam. Terus yang XAX yang mana? Dari titik pusat pergi ke depan. Nah, ini adalah vektor R-nya. Jadi kalau kita lihat, kalau pakai sistem koordinat kartesian, kalau titiknya sembarang, beda titik, vektor R-nya juga beda-beda. Bayangkan, kalau kita pakai sistem koordinat silinder. Kalau kita pakai sistem koordinat silinder, untuk kasus ini, turun ke bawah adalah min ZAZ. Nah, dari sumbu Z pergi keluar adalah rho A rho. Turun ke bawah adalah min ZAZ. Dari ini kan dari sumbu Z nih, titik pusat itu kan ada di sumbu Z. Dari sumbu Z pergi ke depan, berarti kan keluar dari sumbu Z adalah arah dari rho A rho. Berarti kalau kita lihat, oh ternyata kalau pakai sistem koordinat silinder, untuk titik P yang sembarang, vektor R-nya itu tetap seperti ini. Jadi kesimpulannya, kita pakai sistem koordinat silinder aja. Nah sekarang, udah langkah ketiga,
tentukan magnitude vektor R, langkah yang orange ini, vektor satuannya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sekarang kita udah tahu, oke, kita pakai sistem koordinat silinder. Vektor R-nya itu berarti adalah turun ke bawah, min ZAZ, keluar dari sumbu Z adalah rho A rho, ini adalah vektor R-nya. Nah, vektor satuan dari vektor R berarti adalah vektor R dibagi dengan magnitudenya. Vektor R dibagi dengan magnitudenya. Magnitud dari vektor ini berapa? Akar dari rho kuadrat tambah Z kuadrat. Vektor R udah dapet, vektor satu. Nah, sekarang DQ. Ntar dulu. Sekarang sama ini nih. Sama ini nih. Ini adalah magnitud dari vektor R. Magnitud dari vektor R pada dasarnya adalah panjang vektor R. Kalau magnitud dari vektor R adalah panjang vektor R, berarti sekarang R kuadrat adalah apa? R kuadrat berarti adalah magnitud vektor R dikuadratkan seperti ini. Emang kenapa? Ya kita butuh, kan rumusnya adalah, ya kita kan butuh R kuadrat. Kenapa kok butuh? Nah, kalau lupa nih saya ingetin lagi. Karena rumusnya itu adalah kita menggunakan E sama dengan K Q per R kuadrat A. Kita butuh nih R kuadrat. Kita butuh nih vektor satuan. Kita butuh nih Q. Q-nya adalah Q-nya, nah kita butuh nih Q. Q-nya yang mana, Bu? Q-nya yang ini. Q-nya adalah si DQ ini. DQ adalah apa kalau kita lihat? DQ adalah rho L dikalikan sebagian panjang dikalikan DL. Sebagian panjang di sini, kalau kita lihat, panjang ini adalah sumbu Z. Sebagian panjang ini berarti adalah sebagian dari sumbu Z, berarti adalah DZ. Jadi DQ-nya adalah rho L dikalikan dengan DZ. Nah, sekarang, terus gimana, Bu? Udah kita lihat langkah berikutnya, buat persamaan integralnya untuk menghitung E dan lakukan penyederhanaan. Nah, ini nih persamaan integralnya. Di mana si Q ini bukan rumus aslinya ini. Iya, rumus aslinya itu. Cuman harus kita ingat bahwa yang namanya seluruh muatan sama dengan integral DQ. Jadi kalau misalnya kamu ganti dengan integral DQ, nah kamu dapat rumus ini. Nah sekarang bisa bersihin supaya, nah karena kita butuh penuh. Sekarang kita lihat. Data yang kita punya apa? Yang data yang kita punya adalah vektor AR-nya udah dapet. Terus habis itu si DQ-nya kita juga udah punya data ini. Si R kuadratnya kita juga udah punya datanya. Vektor R ini kita pakai untuk menghitung si vektor satuan AR. Nah, terus gimana? Kita masukin. Jadi sekarang, jadi menjadi integral E sama dengan integral DQ per 4V epsilon 0 R kuadrat dengan arah vektor satuan AR. Nah, sekarang kita lihat ini, dan kita lihat ini adalah integral terhadap Z. Integral terhadap Z. Z itu tadi menyatakan apa? Sebagian panjang dari apa? Dari muatan. Nah, sebenarnya kan si muatannya kan terletak sepanjang sumbu Z. Berarti si Z-nya itu dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, terus sekarang, aduh ini rumit ya integralnya. Bisa nggak kita melakukan penyederhanaan? Ternyata bisa, kita bisa melakukan penyederhanaan di bagian yang berwarna merah ini. Nah, kalau kita lihat, berarti dari sini, si E-nya ini, arahnya ada yang ke arah arrow, keluar dari sumbu Z, ada yang ke arah atas atau bawah, searah dan sumbu Z. Nah, sekarang kita lihat penyederhanaannya gimana sih. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini.
Sekarang kita perhatikan gambar ini. Misalkan kita punya DQ1 di atas, yang warna biru. DQ1 akan memberikan akan memberikan intensitas medan listrik ke titik P, arahnya adalah searah vektor yang biru ini, searah garis R ini, berarti arah medan listrik di titik P arahnya yang ini. Nah, selain muatan yang di atas, ada juga DQ yang di bawah yang warna hijau. DQ yang warna hijau ini akan memberikan medan listrik ke titik P, arahnya yang mana? Arahnya adalah yang hijau ini. Nah, sekarang kalau kamu lihat, ternyata arah yang hijau ini bisa diuraikan menjadi ada arah yang ke atas, sama yang ke bawah, sama yang mendatar. Yang biru ini bisa kita uraikan menjadi ada arah yang ke bawah, sama yang mendatar. Yang ke atas sama yang ke bawah, itu akan saling menghilangkan. Yang ini tuh akan saling menghilangkan. Dan pertanyaannya adalah, arah yang ke atas dan arah yang ke bawah ini, arah yang mana? Arah yang arrow atau arah yang AZ? Arah yang arrow atau arah yang AZ? Ini adalah arah yang AZ. Komponen di arah sumbu Z saling menghilangkan. Berarti gimana? Kalau komponen di arah sumbu Z saling menghilangkan, berarti nggak usah kita hitung. Yang Z-Z-nya hilang aja, nggak usah kita hitung. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang gimana? Ya udah, kita hitung. Yang ini kan integral terhadap Z. Yang tidak ada unsur Z-nya keluar dari integral, berarti rho L bisa keluar. 4V epsilon 0 bisa keluar. Rho ini bisa keluar. Sehingga kita punya integral minus tah hingga sampai tah hingga dz dibagi rho kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 1/2. Nah, kamu lakukan integral ini. Ternyata integral yang ini, kalau kita lihat di buku kalkulus, besarnya sama dengan Z dibagi ini, di mana si Z-nya bergerak dari minus tah hingga sampai tah hingga. Di mana kalau kamu masukin harga Z-nya dari minus tah hingga sampai tah hingga untuk persamaan yang ini, jawabannya adalah 2 per Mungkin ada yang bingung, kok bisa sih Bu jawabannya sama dengan 2 per kuadrat? Itu dapatnya dari mana? Kita lihat ya, yuk kita hitung bareng bagian yang ini. Ini kan berarti cara ngitungnya adalah tah hingga dibagi rho kuadrat akar rho kuadrat ditambah tah hingga kuadrat dikurangi minus tah hingga dibagi rho kuadrat akar rho kuadrat minus tah hingga kalau dikuadratkan tetap menjadi tah hingga kuadrat. Ini adalah tah hingga kuadrat. Ntar dulu ya, saya hapus dulu deh, ini nggak jelas. Nah, ini adalah tah hingga kuadrat. Ini adalah tah hingga kuadrat. Nah, sekarang saya mau nanya. Sesuatu ditambahkan dengan tah hingga. Kayak kamu punya uang 1M, ditambahkan dengan 100.000. 1M, 1 miliar, ditambah 10.000 lah, 10.000. Ini jadi sama dengan apa? Kerasanya tetap 1M kan ya? Ya enggak? Berarti kalau kita lihat, akar dari rho kuadrat ditambah tah hingga kuadrat, sama dengan apa? Akar dari tah hingga kuadrat. Karena ini nggak berasa ini, si rho kuadrat ini nggak berasa. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan tah hingga. Jadi kalau kita lihat sekarang, berarti sekarang ini tuh berarti sama dengan tah hingga dibagi dengan rho kuadrat dikalikan dengan tah hingga. Ditambah, ini kan minuman, ditambah tah hingga dibagi dengan rho kuadrat dikalikan tah hingga. Ini coret, 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 coret. Berarti ini menjadi sama dengan 1 per kuadrat ditambah 1 per kuadrat alias 2
per rho kuadrat. Nah, yang berarti sekarang, oh, integral yang ini sama dengan itu. Itu ya. Sehingga, kalau ini udah saya bersihin. Sehingga dari sini kita dapat, oh ternyata besarnya intensitas medan listrik di titik P yang disebabkan oleh muatan yang berbaris sangat panjang sepanjang sumbu Z besarnya seperti ini. Rho L dibagi 2V epsilon 0 dikalikan rho dengan arah vektor satuan arrow. Nah, ini adalah rumusnya. Dan kita lihat, arah vektor satuan arrow itu artinya apa? Artinya dia itu menjauh dari sumbu tempat barisan muatan. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Misalkan, ini muatan kita, berbaris sepanjang sumbu Z. Nah, saya punya titik P1, P3, sama titik P2. P2 itu ada di sebelah sini. Berarti, di titik P1, arah medan listriknya kemana? Menjauh dari barisan muatan, berarti adalah ke depan. Di titik P3, arahnya kemana? Menjauh dari sumbu Z, berarti ke sana. Di titik P2, arahnya kemana? Menjauh dari sumbu Z, berarti ke sini. Itu arah arrow-nya. Dan sekarang, misalkan ada soal, si muatannya itu bukan dibalik, si muatannya itu bukan sepanjang sumbu Z, tapi sepanjang sumbu X misalkan. Terus saya punya titik P1, P2, P3. Di titik P1, arah muatan kemana? Arah medan listrik kemana? Menjauh dari barisan muatan, berarti arahnya kemana? Ada yang bisa nebak nggak? Arahnya adalah ke atas di titik P1. Di titik P3, arahnya kemana? Menjauh dari barisan muatan, arahnya ke samping. Di titik P2, arahnya kemana? Bukan miring gini, tapi menjauh dari sini. Dari sumbu Z, berarti arahnya ke sana. Nah, ini harus kalian ingat. Karena pada dasarnya nanti yang kalian akan hafal, biasanya yang kalian hafal adalah E, yang disebabkan barisan muatan adalah rho L per 2V epsilon 0 rho arrow. Kalian cuma ngapalin ini. Padahal rumus ini kasusnya untuk yang ini. Barisan muatan sepanjang sumbu Z. Kok ternyata sekarang muatannya udah berpindah seperti ini. Kalau barisan udah berpindah, rumusnya masih sama. Tapi kamu harus hati-hati. Nah, sekarang saya mau nanya. Untuk yang warna, untuk kasus yang di sebelah kiri. Si rho ini, kalau titik P1, rho-nya yang mana? Rho-nya adalah jarak yang, ini saya tulis di sini. Rho-nya adalah garis yang hijau ini. Kalau untuk P3, rho-nya yang mana? Rho-nya adalah garis yang hijau ini. Panjang garis yang hijau ini. Kalau untuk titik P2, rho-nya yang mana? Rho-nya adalah panjang garis yang hijau ini. Nah, sekarang, kalau untuk kasus di sebelah kanan, kalau titik P1, rho-nya yang mana? Rho-nya adalah panjang garis yang hijau ini. Untuk titik P3, rho-nya yang mana? Panjang garis yang hijau ini. Kalau untuk titik P2, rho-nya yang mana? Yang ini. Jadi harus hati-hati dalam menentukan berapa besarnya rho. Dan untuk yang P1, ini arahnya bukan arrow lagi. Arahnya harusnya kamu tuliskan sebagai arahnya apa nih? AZ. Bla 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 sama dengan arahnya adalah AZ. Untuk yang AY, untuk yang P3 arahnya adalah apa? E sama dengan bla 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 dengan arah AY. Ini dengan arah AY. Jadi kalau misalnya kamu jawabnya masih arah arrow, salah. Karena ini arahnya AZ, AY, AY. Nah, nanti deh kita akan latihan soal. Makanya saya minta harusnya nonton dulu videonya, biar nanti kita bisa langsung latihan soal. Nah, selanjutnya kita akan membahas kasus hukum kolom yang kedua.
Bu, bingung. Iya, nggak apa-apa. Kok nanti bingung, nanti nonton lagi videonya dan coba kerjakan latihan soal. Latihan soalnya di mana, Bu? Nanti saya bikin. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, itu tadi kasus yang pertama, muatan berbaris sepanjang sumbu Z. Sekarang ada kasus yang kedua. Carilah besarnya intensitas medan listrik di titik P, di mana si titik P ini terletak pada sumbu Z, dan si medan listrik itu disebabkan oleh distribusi muatan ρ L. Jadi ada barisan muatan, dia itu berbaris membentuk cincin dengan radius A. Dan cincin tersebut terletak pada bidang Z sama dengan 0. Nah, mulai bingung ini, Nah, kita ingat, ini prosedurnya. Kalau ada prosedur seperti ini, apa yang dilakukan pertama kali? Gambar posisi muatan dan titik yang akan diamati. Kita lihat gambar posisi muatan. Berarti kalau kita lihat muatannya adalah berbaris, ini titik pengamatan di sumbu Z. Muatannya berbaris membentuk cincin, dan radiusnya cincin tersebut adalah A. Nah, ini kita gambar ini dulu. Berikutnya, tentukan posisi DQ. Kalau kita lihat ini kan, pertama adalah langkah yang warna hijau, kedua langkah yang warna biru, yaitu tentukan posisi dari DQ. Nah, DQ yang mana? Ini adalah satu cincin ini adalah Q. Berarti DQ sebagian muatan yang mana? Nah, misalkan saya gambarkan ini adalah DQ-nya nih. Bu, kalau saya pengen DQ-nya di sini gimana? Boleh. Langkah ketiga yang ungu, tentukan sistem koordinat sehingga kamu bisa menentukan vektor R. Nah, kalau udah ada gambar bulatan-bulatan kayak gini, enakan kita pakai sistem koordinat silinder yang pasti. Dan vektor R-nya yang mana? Ini nih vektor R-nya. Dari DQ ke titik pengamatan. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Si vektor R ini besarnya sama dengan apa? Berarti kalau kita lihat vektor R ini adalah dari sini, dari DQ masuk ke dalam, habis itu ke atas. Berarti kalau kita lihat dari sini masuk ke dalam minus A arrow. Kenapa minus A arrow? Karena dari sini ke dalam itu jaraknya adalah A. Jaraknya adalah A. Dan kalau ke dalam berarti dia itu adalah minus arrow. Karena yang namanya plus arrow adalah keluar dari sumbu Z. Terus ditambah dengan ke atas. Ke atas adalah plus Z AZ yang mana? Pergerakan dari bawah ke atas. Jadi vektor R-nya adalah minus A arrow ditambah Z AZ. Nah, langkah keempat, tentukan magnitud R, vektor satuan AR dan DQ. Nah, ini vektor R-nya kita tadi udah dapat. Vektor satuannya adalah vektor R dibagi dengan magnitudnya. Terus habis itu R kuadrat. R kuadrat itu berarti adalah jarak. R itu adalah panjang garis yang panjang vektor R ini alias magnitudnya. Berarti R kuadratnya adalah A kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sekarang DQ. DQ adalah, kalau kita lihat di sini, DQ adalah ρ L dikalikan DL. Nah, DL ini adalah sebagian panjang alias sebagian panjang busur. Kalau kalian ingat kemarin, panjang busur itu rumusnya apa? Panjang busur
Panjang busur rumusnya adalah sudut bukaan dikalikan dengan jari-jari. Nah, ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah A. Sudut bukaannya adalah yang mana, Bu? Maksudnya sudut bukaan adalah yang mana? Maksudnya yang ini nih, sudut bukaan itu maksudnya yang ini nih. Kalau misalnya ini adalah garis yang kuning. Nah, sudut bukaan itu adalah yang ini nih. Nah, ini nih sudut bukaannya nih, sudutnya. Nah, sudut ini adalah apa? Satu putaran adalah V. Ini adalah sebagian putaran, berarti adalah dV. Berarti dQ-nya adalah rho L dikalikan dL, dL-nya adalah AdV. Nah, terus gimana? Udah dapat semuanya, masuk ke persamaan yang terakhir. Buat persamaan integralnya, ini saya bersihin dulu. Buat persamaan integralnya. Nah, persamaan integralnya tetap nih sama nih. Terus kita udah punya data. Vektor R, vektor satuan AR, R kuadrat sama DQ. Masukin semuanya ke dalam integral, dapat di integral yang kuning. Dimana kalau kita lihat, ini adalah integral terhadap sudut V. Nah, berarti karena cincinnya ada satu putaran, berarti V-nya bergerak dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini adalah integral yang lengkapnya. Dan kalau kita lihat, kok kayaknya pusing ya, kok kayaknya ribet amat, bisa nggak disederhanakan? Bisa. Bagian yang merah ini bisa kita sederhanakan. Nah, gimana penyederhanaannya kita lihat? Ini tadi gambar cincin muatan kita. Ini adalah titik P-nya. Kalau kita punya DQ yang biru ini, muatan yang biru ini akan memberikan medan listrik ke titik P, arahnya kemana? Arahnya ke sini. Selain DQ yang biru ini, ternyata bisa juga di seberangnya ada DQ yang hijau ini. DQ yang hijau ini akan memberikan medan listrik ke titik P, arahnya kemana? Yang hijau ini. Dimana kalau nanti dijumlahkan antara arah biru dan arah hijau, ternyata bagian yang biru ini bisa diuraikan gitu ya, ada yang ke kiri sama ke atas, yang hijau diuraikan ada yang ke kanan sama ke atas. Ternyata kalau kita lihat bagiannya ke kiri dari biru sama ke kanan dari hijau bisa saling menghilangkan. Di mana bagian yang ini, yang bagian yang saling menghilangkan ini, kalau kita lihat adalah bagian apa? Bagian yang searah dengan arrow, searah dengan AV, atau searah dengan AZ. Ternyata komponen yang di arah arrow saling menghilangkan. Soalnya kalau AZ ke atas, kalau keluar dari sumbu Z itu arrow. Kalau yang AV adalah menyamping, bulat. Jadi sekarang kalau kita lihat, kalau komponen di arah arrow saling menghilangkan, ini bisa kita buang. Sehingga ini menjadi integralnya. Dan sekarang kalau kita lihat, oh ini integral terhadap V. Yang bukan V, keluar dari integral. Nah, kalau kita lihat, oh ini integralnya sederhana. Integral dV, di mana V-nya bergerak dari 0 sampai 2V adalah 2V. Berarti sekarang kalau kita lihat, oh berarti sekarang kita lihat besarnya intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan cincin di titik P, besarnya sekian, dengan arah AZ, arah ke atas. Jadi arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang cincin. Maksudnya gimana? Kalau di sini berarti titik P-nya arahnya adalah ke atas. Tapi kalau misalnya gambarnya seperti ini, titik P-nya di sini, berarti arah medan listriknya kemana? Ke atas atau ke bawah? Arahnya ke kanan. Emang yang ini penting? Bentar dulu. Emang yang ini penting? Penting lah. Soalnya seperti biasanya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu nanti di cheat sheet-nya cuma mencatat rumus ini. Yang dia catat rumus ini. Oh, rumusnya ini.
A radius cincin, Z itu adalah tinggi titik P terhadap cincin, terus habis itu arahnya AZ. Jadi kalian cuma ingat rumus ini. Nah, sekarang kalau kamu pakai rumus itu untuk kasus yang ini, AZ salah karena harusnya di sini arahnya bukan AZ, adalah AY. Nah, itu adalah cara menggunakan hukum kolom untuk kasus seperti ini. Nah, kalau kamu lihat, berarti, aduh, rumusnya kok beda-beda ya? Ya, sebenarnya rumusnya sama, adalah Q dibagi 4V epsilon 0 R kuadrat. Tapi kalau muatannya berbeda-beda, maka hasilnya juga berbeda-beda. Nah, sekarang, ini udah 90 menit nih kita ngobrol. Masih ada kasus ketiga dan kasus keempat. Pertanyaannya adalah, kalian mau lanjut sampai jam 9 untuk ngebahas kasus ketiga atau keempat, atau kalian belajar sendiri? Yang mau lanjut, coba raise hand. Yang mau lanjut ngebahas kasus ketiga dan keempat, raise hand. Biar saya lihat mana sih yang lebih banyak. Yang raise hand cuman 8 orang. Berarti saya lihat dulu ya. Kalau misalnya banyakkan yang tidak mau lanjut, nggak apa-apa. Kalian bisa nonton videonya sendiri. Kalau saya lihat, ternyata dari 38 orang, hanya 12 orang yang raise hand. Berarti sebagian besar kalian ingin belajar sendiri. Gak apa-apa, karena sudah ada videonya. Jadi kalian boleh belajar sendiri. Nah, untuk itu sekarang sebelum kuliah ini diakhiri, saya mau screenshot dulu ya untuk keperluan BAP. Nah, saya screenshot dulu. Sebentar. Belum. Tunggu sebentar ya. Ini ada yang, silakan kalian tonton videonya, silakan kalian belajar sendiri. Dan kuis bahannya adalah sistem dan bahan untuk hari ini sampai kasus yang akan saya berikan si video untuk minggu depan. Nah, kalau yang kita bahas sekarang kan baru medan listrik, medan magnetnya belum.
Kan baru tadi muatan, intensitas medan listrik, medan magnetnya belum. Medan magnetnya akan kita bahas minggu depan. Nah, gitu aja dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, apa ada yang mau ditanyakan? Nah, buat yang merekam tadi siapa? Haidar. Haidar, nanti jangan lupa rekamannya dimasukin ke link yang ada di Google Drive yang ada di itu ya, yang udah saya taruh di Selo ya, Haidar ya. Oh iya Bu, siap. Oke. Ya udah segitu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.